Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya yang bersanad berujung kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah bersanad kepada Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Qala, sabda Rasulullah, baina Ayyuba alaihi salam yaghtasilu uryana. Kata Rasulullah, pada satu hari Nabi Ayyub mandi uryanan, dalam keadaan telanjang. Ulang, Nabi Ayyub, ini sabda Rasul, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan. Nabi Ayyub pada satu hari mandi dengan telanjang. Arti mandi telanjang, mandi waktu menyiram air enggak ada apa-apa di pakaiannya. Artinya pindah pakaian habis. Itu mandi telanjang. Fa kharra alaihi jarradun min dhahabin. Tiba-tiba entah dari mana jatuh seekor belalang, yang belalang itu terbuat min dhahabin, dari emas. Ini bukan khayalan ini. Ini bukan khayalan. Ulang lagi, Nabi Ayyub mandi dalam keadaan telanjang. Tiba-tiba belalang dari emas jatuh ke beliau. Faja'ala Ayyub yahsi fi thawbih. Nabi Ayyub mengambil belalang yang terbuat dari emas itu, beliau masukkan ke dalam pakaian beliau yang ditaruh di satu tempat itu. Kalau bahasa kita, yang kita gantung atau yang kita taruh di atas sesuatu. Pakaian itu, belalang tadi beliau ambil, beliau masukkan, menyembunyikan di dalam pakaian beliau. Fanadahu rabbuh. Allah langsung memanggil Ayyub. Itu karena Nabi, karena Rasul. Ya Ayyub, hai Ayyub. Siapa yang bilang? Allah. Alam akun agnaituka amma tara. Ya wahai Ayyub, alam takun agnaituka kama tara. Bukankah selama ini banyak harta yang telah saya berikan kepadamu, hai Ayyub? Bukankah selama ini kekayaanmu telah melebihi emas atau belalang dari emas tadi? Itu kan kecil walaupun emas. Banyak sekali harta saya berikan kepadamu selama ini. Bukankah begitu Ayyub? Jawab Nabi Ayyub, bala wa izzatuka, atau bala wa izzatika. Benar memang selama ini kekayaanku yang Engkau berikan ya Allah
melebihi emas yang terbuat dari belalang tadi. Banyak yang kau berikan. Yang dari belalang tadi itu kecil, mak. Cuma kenapa kau ambil? Kenapa kau ambil lagi? Kalau memang yang aku berikan selama ini memang banyak, kenapa kau ambil yang sedikit itu pula lagi? Dan kamu sembunyikan dalam pakaianmu. Jawab Nabi Ayub, walakin la ghina li an barakatik. Ya Allah, harta yang jatuh ke depan saya belalang dalam yang terbuat dari emas itu keberkahanmu ya Allah. Saya ambil bukan karena rakus untuk mengumpulkan harta. Bukan ya Allah. Aku ngambil, aku sembunyikan di dalam pakaianku bukan karena aku rakus mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta sehingga hartaku jadi gunung. Bukan ya Allah. Tetapi saya tidak pernah, saya belum merasa cukup ya Allah dari keberkahanmu itu. Itu yang belum cukup. Harta yang aku ambil tadi, belalang yang terbuat dari emas, bukan karena rakus, tapi karena aku cari keberkahan dalam pemberianmu itu. Ya Allahu Akbar. Itu Nabi Ayub. Apa yang kita ambil kesimpulan dari hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah ini? Pertama, ada ulama terbagi dua pendapat. Ada pendapat satu ulama tidak boleh mandi dalam kamar mandi meskipun tertutup kiri dan kanan, tidak ada mata memandang. Tidak boleh mandi dalam keadaan telanjang. Tidak boleh. Harus pakai kain basahan. Itu pendapat satu ulama. Pendapat yang lain berdasarkan hadis ini boleh mandi dalam keadaan telanjang bulat dalam kamar mandi khusus yang tidak ada mata memandang. Itu yang pertama, kesimpulan yang pertama dari hadis ini. Jawab dulu serentak dengan semangat pagi. Jelas? Yang kedua, belalang tidak ada yang terbuat dari emas. Ya belalang, ya belalang. Tapi maaf, kalau Allah mau berikan kepadamu rezeki yang tidak kau pernah bayangkan, belalang dari emas itu pun Allah mampu memberikan kepadamu. Itu yang kedua. Artinya Allah kalau ingin memberikan kepadamu sesuatu yang tidak mungkin adalah mungkin Allah berikan. Jawab langsung dengan semangat. Jelas? Yang ketiga, rezeki itu tidak harus di luar rumah. Kadang-kadang sedang anda mandi, rezeki datang. Tidak harus dengan banting tulang. Tidak harus dengan menzalimi orang lain. Rezeki datang kadang-kadang seperti Nabi Ayub sedang mandi, belalang yang terbuat dari emas pun datang. Kalau begitu, rezeki tidak jauh darimu. Terus sekarang yang jauh itu adalah i'tikadmu, ibadahmu, kedekatanmu dengan Allah. Itu yang jauh. Jawab dulu serentak. Jelas? Sudah berapa? Sudah 3. Yang keempat, orang kalau dapat harta jatuh tiba-tiba atau dapat rezeki, bukan dipegang di tangan, diperlihatkan sama orang lain, enggak, disembunyikan dalam kantongnya, disembunyikan dalam kain sarungnya begini.
disembunyikan dalam pecinya. Ayub menyembunyikan dalam pakaiannya. Itu normal. Itu yang keempat. Jawab dulu, jelas? Jelas. Yang kelima ini dan yang keenam. Yang kelima, Allah sudah tahu kenapa Ayub melakukan begitu. Kenapa Ayub menyembunyikan emas tadi? Kenapa Nabi Ayub mengambil padahal dia sudah Allah dah tahu itu gerakan-gerakan Nabi Ayub. Yang namanya Allah tahu. Cuma kenapa Allah nanya? Sedangkan Allah dah tahu. Kenapa Allah nanya? Jawabannya, Allah sedang menguji Nabi Ayub. Kalau Nabi saja setingkat Nabi Ayub Allah nguji, apatah lagi model kita diuji terus dalam hidup ini. Itu yang kelima. Jawab serentak, jelas? Jelas. Semakin ujung semakin ringan. Jelas? Jelas. Yang terakhir, yang ke-6. Walakin la ghina li an barakatik. Saya mengambil harta bukan rakus, ya Allah. Saya sedang mengumpul harta bukan rakus untuk menumpuk-numpuk harta, untuk menggunungkan kekayaanku. Bukan itu, ya Allah. Tapi sedang saya mencari ridha-Mu, sedang mencari keberkahan dari pemberian-Mu. Kalau begitu pemberian Allah yang Allah ridha kepada kita, Allah ridha sehingga Allah berikan kita harta. Harta itu keberkahan Bapak dan Ibu. Kalau Allah sedang menjaga Anda, mudah rezeki Anda mendapat rezeki, tidak pernah lapar dan bisa Anda berikan kepada orang yang Anda berikan, saat itu Allah sedang memberikan kepada Anda keberkahan dari harta. Maka yang kita cari dalam hidup bukan banyaknya harta. Yang kita carikan dalam hidup bukan menumpuk-numpuk harta tidak bermanfaat, tidak. Yang kita cari dalam hidup ini adalah keberkahan dari yang Allah berikan kepada kita lewat harta itu. Keberkahannya. Kita tafsir bagaimana harta yang berkah. Harta yang berkah yang bermanfaat kepada kita untuk kesehatan, bermanfaat kepada kita dan keluarga untuk kedekatan kita dengan Allah, dan bermanfaat harta itu yang Allah berikan lewat kita untuk orang lain. Yang Allah berikan lewat kita untuk orang lain. Untuk orang lain langsung ke kantongnya, untuk orang lain lewat kita bangun agama Allah ini. Jawab serentak, jelas? Jelas. Kesimpulan di atas kesimpulan. Jadikan harta yang sedang berada di tangan kita ini adalah keberkahan dari Allah. Pelihara dengan baik. Pelihara untuk Anda keluarga dan pelihara dengan baik untuk Anda berikan kepada orang pihak-pihak lain yang memerlukan dan untuk agama Allah. Pelihara dengan baik harta itu. Sehingga kita meninggal dunia, harta yang kita bawa itu alhamdulillah terbawa. Harta yang belum terbawa dimiliki oleh anak pun penuh berkah. Sehingga anak kita tidak keder dalam menggunakan harta orang tuanya setelah meninggal orang tuanya. Jawab serentak, jelas? Jelas. Semangatnya kurang. Jelas? Jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.